adalah daerah lereng perbukitan yang jauh dari kebisingan kota. Persisnya di 35 km selatan kota Yogyakarta. Sebagian penduduknya yang sumurnya kering harus mengambil air bersih di belik atau sendang atau semacam sumur di sawah. Air itu digunakan untuk memasak dan wudhu. Untuk mandi, sebagian warga mandi dan mencuci di sungai. Itulah di sebuah desa di lereng bukit Selopamyoro. Telah Sabar, Sugeng, Wahyu, Slamet, dan Rahayu. 5 sekawan yang tinggal di lereng gunung yang kompak dan selalu bersemangat untuk menuntut ilmu. Jarak tempuh yang jauh tidak menyurutkan niatnya untuk meraih masa depan. Karena keterbatasan ekonomi keluarga, mereka berlima bersekolah tanpa pakai sepatu. Dan sepulang sekolah, harus membantu keluarganya mencari rumput dan kayu bakar. Sebagian warganya masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Dan sore harinya harus berjalan lagi untuk pergi mengaji di pondok pesantren budaya yang masih di Selopamyoro. Dan inilah kisahnya. Bah, kalau mau sholat gak ada air. Iya. Salatullah, salamullah. Bar, ngaji yuk. Bar, ya Bar, ayo Bar. Gak boleh. Karena Sabar harus kasih makan kambingnya yang lapar. Sholat asar kan bisa di rumah. Kalau kalian mau ngaji, gak usah ngajak Sabar. Ya udah Mbah, kalau gitu kita pamit dulu ya. Bar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dikira lepas ya? Aduh. Alon-alon. Sudah, Simbah duluan saja. Biar nanti nih Sabar sekalian bawain. Aduh. Sun ke Bar. Tadi Mbah gak berat. Gak apa-apa, Mbah. Simbah duluan ya. Ya, Mbah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bar, Simbah wis ngantuk.
kenapa ibu nggak pernah ada kabarnya? Kata Simbah, ibu pergi kerja ke Malaysia saat Sabar umur 6 bulan. Apakah ibu nggak tahu kalau Sabar kangen sama ibu? Ya Allah yang Maha Agung, tolong lindungi ibu saya. Semoga ibu saya cepat-cepat pulang. Amin. Sabar. Bar, cawan lo iki tangi. Sabar. 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 Duh, Mbah, siapa? Mbah, tak kasih ya. Kawanan lagi. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, sawan. Sio. Ya. Duh, bajuku basah. Tadi mana hujan ya? Iya, emang hujan. Kan ini juga kering. Sini, biar ku kibas-kibaskan dulu. Cie, peduli nih ye. Apaan sih kamu? Udah yuk berangkat yuk. Kamu dekatlah sama Gusti Allah ya. Satu cara menyingkap tabir dari sedih dan resah. Berkelana ke pelosok negeri, jelajahi hutan rimba. Bar, bajumu udah kering? Saksi lukisan guratan pena dari Sang Maha Kuasa. Kami membawa anak didik kami ini supaya bisa belajar mengaji dan belajar melukis di sini. Apakah diperbolehkan, Bapak? Alhamdulillah dengan senang hati. Beliau ini Kiai Landung. Beliau pembimbing dan pengasuh di sini. Kalau belajar di sini, anak-anak kami apakah ada administrasi yang harus kami bayarkan? Tidak ada, Pak. Di sini siapapun boleh belajar. Apa yang mendasari kampus kalian memutuskan untuk KKN di sini? Pondok pesantren ini memiliki nilai lebih daripada pondok pesantren yang lain, Gus. Karena di sini diajarkan tentang humanisme, budi pekerti, dan pembentukan karakter. Seperti itu, Gus. Alhamdulillah.
Nah, di sini koperasinya. Itulah kelebihan manusia. Karena itu orang Jawa itu punya adagium yang bunyinya ajining diri sokolati. Kemuliaan seseorang itu tergantung pada lidahnya. Saya sangat prihatin kalau bahasa itu digunakan jadi alat untuk menyakiti orang lain. Ada laporan kepada saya, orang berpidato, orang berceramah, itu sampai memprovokasi, mengadu domba. Ini sangat memprihatinkan dan tidak membawa kita kepada kehidupan yang indah. Jadi kalau Anda berbicara yang menyakitkan orang lain, berbicara mengadu domba, itu tandanya hati Anda tidak bersih. Hati Anda tidak dekat dengan Tuhan. Yang memprihatinkan lagi sekarang ini, anak-anak di sekolah hanya diajari ilmu pengetahuan dan menghafalkan rumus-rumus. Yang kurang mendapatkan perhatian dari sebagian pendidik adalah urusan budi pekerti atau katakanlah pendidikan karakter. Jadi sebenarnya para pendidik sekarang itu harus berusaha dirinya menjadi teladan bagi murid-muridnya. Benar apa yang disampaikan Kiai. Sopan santun, budi pekerti, itu adalah kunci awal pembentukan karakter manusia. Dan yang paling penting, punya rasa malu kalau melakukan hal-hal yang dianggap tabu. Kalian lihat, orang-orang yang sudah ditangkap oleh KPK, yang menjadi tersangka, bahkan sudah menjadi terdakwa, tapi masih bisa senyum-senyum depan wartawan, seperti selebritis. Ini kan nggak punya rasa malu. Belum lagi ada seorang anak yang sepertinya baik, di rumah kalem, tapi tiba-tiba bisa menjadi seorang pembunuh sadis. Hanya karena masalah apa? Cemburu. Karena itu, di pesantren ini, kami mencoba resep kami untuk membentuk manusia baru yang berbudaya, berkarakter, dan berakhlak mulia. Orang gila. Orang gila. Orang gila. Orang gila. Orang gila. Orang gila. Kan kamu? Tak bilangin orang tuamu. Yang bilang aku sinting siapa? Kalian semua itu yang sinting. Yang di atas sana saja nggak pernah mencaci maki saya. Aku ini bukan sinting. Yang sinting banyak. Jadi pejabat di Jakarta. Ngerti kamu? Nana, kamu tidak boleh memperolok-olok orang. Apalagi melempar batu seperti itu. Jadi siapa orang kalau dilempar batu sakit, tidak boleh melempar batu kepada orang lain. Ya, pulang dulu. Pulang. Ikut saya. Ikut saya. Ikut saya. Silakan duduk sini, duduk. Duduk. Bapak bisa baca surat Fatihah ya? Coba yo baca dengan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Alhamdulillah bisa ternyata. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki, coba lanjutkan. Terus. Alhamdulillah bisa baca Fatihah. Gus Pras, tolong ini dimandikan ya, mandi dulu. Ya. Sabar. Udah belum? Mandinya mesra banget. Apa sih kamu? Sabar. Itu siapa? Bar, jadi ikut ngaji nggak? Ya Bar, ayo Bar. Kalau kalian mau berangkat ngaji, berangkatlah. Gak usah ngajak Sabar. Kan si Mbah pernah bilang, kalau Sabar ngaji, gak ada yang ngurus kambingnya. Ngerti? Ngerti, Mbah. Ya udah, Mbah. Kita pamit dulu ya. Ya, Bar. Assalamualaikum. 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 Salam. Ya yuk cepet lah. Cie, manggilnya mesra banget. Assalamualaikum, Kiai. Salam. Namamu siapa, Nak? Dan tinggal di mana kamu? Sabar, Kiai, nama saya. Saya tinggal di lereng Gunung Sebelah Wetan. Ustaz, saya kesana dulu ya. Kenapa kamu tidak ikut ngaji di sini? Teman-temanmu kan ngaji di sini. Sebenarnya pengen, Kiai. Tapi Ngajilah.
Gini Kiai, maaf sebenarnya tiap sore kita sudah ajak Sabar ngaji ke sini. Tapi mbahnya yang nggak boleh. Karena katanya yang kurus kambing nggak ada. Ya, semogalah satu saat hati mbahmu itu diubah oleh Allah dan kamu diizinkan untuk mengaji di sini. Ya, Kiai. Assalamualaikum, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kembali ngaji? Ya? Yuk. Ayo cepat ngaji. Ini sakit karena salah duduknya. Ini aja. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha illallah. salam. Alhamdulillah. Allah. Maaf sebelumnya, Pak. Tapi kalau saya boleh tahu, nama Bapak siapa? Loh, Bar. Bar, Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ulah, Pak Sate. Kiai. Nggih. Ya, Pak, sehat-sehat ya? Alhamdulillah, Pak Kiai. Monggo, monggo masuk Pak Kiai. Monggo. Saya ini silaturahim ke sini dan ingin bertanya lah, apa betul cucu jenengan itu tidak boleh ngaji ke pondok? Ya, boleh-boleh saja. Cuma saya sudah tua, Pak Kiai. Sabar ini kan harus ngurus kambing. Saya nggak kuat ngurus kambing, Pak Kiai. Kalau gitu, bagaimana kalau kambingnya itu dititipkan di pondok? Di pondok kan ada koperasi. Kambingnya bukan untuk pondok. Nanti ya bagi hasil lah. Gitu. Kalau begitu kan si Sabar itu kan bisa mengaji untuk lebih memperdalam agama di pondok. Dan Mbah Satir juga bisa punya tabungan untuk di sorga kelak. Iya, Pak Kiai. Boleh. Tapi Sabar jangan mondok ya. Yang mondok itu kan anak-anak yang jauh. Kemudian bermalam di pondok. Kalau Sabar sama dengan teman-temannya yang lain. Jadi, Sabar boleh ngaji, Mbah?
Alhamdulillah. Makasih ya, Mbah. Sabar, ini kamu punya burung ya? Iya, Pak Kiai. Boleh kalau aku minta. Ya nggak apa-apa, Kiai. Ah. Terima kasih ya. Iya. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Ber. Ya. Bar, kau ambil kain Mbak bajumu. Iya. Salam. Mbah. Bangunan itu. Oke, matur sembahun Mbak anu Pak Kiai. Coba aku ingin turun dulu sebentar. Turun dulu aku. Akan kulepas burung ini. Biarlah dia menemukan kebebasan dan menemukan kembali cintanya. Alangkah indahnya kebebasan itu. Kita manusia harus menghargai kebebasan itu. Dan caranya ialah jangan sampai kita masuk penjara, masuk kerangkeng karena kesalahan kita. Jadi sebenarnya orang yang berbudi luhur, berakhlak mulia, menghargai hukum, baik hukum negara maupun hukum Tuhan, insya Allah tidak akan masuk ke dalam penjara. Aku bayangkan betapa nikmatnya burung yang barusan kita lepas itu. Menikmati air jernih dan sekaligus mandi di telaga jernih di balik bukit itu. Subhanallah, alangkah nikmatnya kebebasan, alangkah indahnya kebebasan. Dan kita bahagia karena kita telah memberikan kebebasan walaupun kepada seekor burung. Kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Sadaqallahul azim. Kang, cepetan naik. Betul. Tuh loh, ada rumah tuh loh. Mana toh? Yang itu tuh loh. Hei! Turun! Turun! Kabur! Ingat ya, sampaikan sama teman-teman kamu yang kabur tadi. Hah? Jangan coba-coba masuk wilayah sini lagi. Hah? Kalau berani masuk wilayah sini lagi, kalian nggak akan bisa pulang. Ngerti? Ngerti? Iya. Pulang. Mana?
Lain kalian kompak. Kalau ada apa-apa tuh dihadapin bareng. Sekarang aku tanya ke kalian. Kalau aku sama Sabar ditangkap, apa yang terjadi, ha? Mana solidaritasmu? Mana? Yo, maaf kayak aku. Aku janji. Ojo nesu. Janji aja. Nesu ayo. Cie, modus nih ya. Ratu sih. Ya, harus diakui. Aku, Selamat, Wahyu, salah. Tadi spontan saja karena ketakutan. Kupikir Kang Sugeng dan Sabar juga lari. Ngelas aja kamu. Kalau ada orang ngasih saran, didengerin. Maaf ya, Bar. Tapi Sabar nggak marah kan? Enggak kok. Cie. Manja nih ya. Ayo pulang cepet. Nanti telat lagi ngajinya. Sabar. Hati. Ya. Ayo. Bah! Si Bah sakit ya? Aduh, aku mumet nih. Aduh. Sudah. Aduh. Langit dan bumi warnanya sama. Tergantung dari mana. Sudah mau mengaku siapa namanya? Belum, Kiai. Setiap kali selesai belajar sholat, saya selalu menanyakan siapa namanya. Tapi dia hanya diam. Ya, enggak apa-apa, biarkan. Cuma saya punya nama. Ternyata nama itu tidak menjadi penting. Tidak penting ketika orang seperti saya dan yang lainnya dianggap sampah. Nama hanya sebuah persyaratan administrasi. Bisa diperbanyak, bahkan juga bisa dihapus. Tergantung kebutuhan para pecundang politikus. Bahkan nama mereka jelas sering dimunculkan dalam semua media. Tercatat sebagai warga negara. Sampai sekarang tidak pernah jelas rimbanya. Tidak satu pun presidenmu yang juga punya nama itu. Tidak punya nyali. Tidak ada keberanian untuk mengembalikan nama-nama mereka yang pernah disebutkan. Mengerti maksud saya? Mengerti. Maaf Kiai. Tapi Kiai, silakan Kiai kalau memanggil, menyebut saya dengan apa saja. Asal jangan peleki Kiai. Dengan Nero Kiai. Jinggo seperti anjing-anjing. Para cukong yang rakus akan tambang-tambang kita. Apa bedanya orang seperti saya yang dicap tidak waras dengan orang-orang yang punya jabatan penting?
jas rapi, bicara santun, berdalil dengan agama, tapi doyan makan uang ibadah. Bangsat mereka itu. Seperti seolah-olah tidak punya ibu. Gus, ajak dia ke musola. Baik, Kiai. Mari, ikut saya. Sabar, sabar. Simba sakit. Aku nggak ngaji dulu. Waduh. Berangkat wae, Bar. Simba tidur sebentar nanti ya sembuh. Mbah masih sakit kayak gini kok tak tinggal. Ora apa-apa. Iku ana jagung rebus sama ubi rebus. Jok lali kancamu dikei ya. Kalau mbahnya sakit, berarti nggak bisa ngaji. Ya wes, kita duluan aja. Sekarang. Udah, iya. Lah, katanya mbahmu sakit. Iya. Apa? Yus, yo. Yes, ya. Apa yang dikatakan orang gila itu ada benarnya. Gak enak juga sih di mulut saya mengatakan dia itu orang gila. Padahal saya ini juga manusia biasa. Masih perlu banyak belajar. Jadi manusia itu jangan pernah merasa paling pintar. Kalian ingat kan, sewaktu bapak itu ditemukan, dilempari batu, diolok-olok. Dan budaya olok-olok ini hampir setiap hari ada di televisi kita. Sebagian pelawak kita yang tidak punya bahan lawakan, paling gampang apa? Ya mengolok-olok lawan mainnya. Demikian juga di sinetron. Setiap ada cerita mengenai persaingan, selalu menuding lawan mainnya itu kampungan, deso. Padahal mereka itu tidak tahu apa yang terjadi kalau tidak ada desa, tidak ada kampung, tidak ada orang pinggiran. Kita ini mau makan apa? Padi, sayur, lauk pauk. Itu kan datangnya dari desa, dari kampung. Dan kalian ingat, semua tokoh-tokoh di dunia ini, seperti Soekarno, Mahatma Gandhi, Kennedy, Genghis Khan, dan bahkan semua raja-raja di dunia ini, mempunyai nenek moyang yang berasal dari desa, dari kampung. Jadi jangan sekali-kali kalian ikutan mengolok-olok orang. Karena kalian tahu, apapun yang terjadi di dunia ini, apapun, semua terjadi karena kehendak Allah.
Bos. Ya, Bos. Ngapain harus kejar anak-anak? Hah? Bos, ini kan awal perencanaan kita, Bos. Kalau anak-anak itu lapor ke warga, bisa gawat kita, Bos. Bodoh. Kelihatannya anak itu membahayakan, Bos. Udah, kejar kita. Justru kalian nanti dicurigai. Terus? Gak usah kejar. Ayo, kita jadi ngaji ora? Ini Kang Sugeng belum pulang. Kemana ya? Situ, coba tuh. Oh iya. Yuk. Kowe ngerti ndak Sabar ki bawa kambingnya kemana toh? Lah, Sabar juga belum pulang, Mbah. Durung. Kang Sugeng juga belum pulang. Kalau karena kakaknya belum pulang atau... Mana le? Si Mbak Ki gak bingung, ojo cengengesan toh. Masalahnya di rumah gak ada air, gak ada minyak tanah. Iki Mbah mumet ya. Ana apa to, Mbah? Iki lho Pak Sugeng, Sabar gak mulih-mulih. Kula boten nenten minyak tanah sama air. Kok tumben bocah kuwi lho. Wis sampeyan urung mulih. Udah, Mbah tenang ae. Ntar aku yang ngisiin, ya, Mbah. Tenang ae. Terus, Duk, ayo. 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 Kono minyak tanah jupuke. Mbah tenang ae. Bari urun meneh ya. Pak Sugeng ngerepotin. Ora, wis tenang ae lah. Matur suwun nggih. Ya. Mbah. Suwun nggih, Duk. Ya, Mbah. Mbah pulang dulu nggih. Ya. Hati-hati, Mbah. Pak Sugeng, kula mulih sik nggih. Ayo. Ya. Gimana kalau kita ngaji dulu aja? Nanti biar Sugeng sama Sabar nyusul. Oh iya, ya udah. Ayo. Yuk. Yuk. Kang. Sugeng. Kang. Bangun, Kang. 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 Bangun, Kang. Kang. Sugeng. 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 Bangun, Kang. Sugeng. Oh iya. Kayak ana sing ngundang-undang Sugeng. Anakku Sugeng. Muga-muga kowe selamat ya. Bar. Bar. Ini kok nggak mulai-mulai tuh. Le. Piye? Sugeng ya urung mulih. Terus Sabar ya urung mulih. Apa jangan-jangan dia langsung ke pondokan, Mbak? Boten Pak Sugeng. Sarung sama pecinya Sabar masih di rumah. Dia pergi cuma bawa kambing pakai celana pendek, Pak Sugeng. Nengen disebut jakui. Terus piye? Nah ora ngene, Mbah, ben aku sing nyeluk ning pondokan ya. Mbah kan ra kuat, ya? Ora, Pak. Hatiku gak enak nek dulu ketemu Sabar. Aku melu ya.
Sing penting alon-alon wae mlakune nggih. Lah ya wis nang ngono. Ini kene, Mbak. Ini, Mbak. Ini. Wis alon-alon ya, Mbak. Kene, Mbak. Ini. Ayo, Sugeng karo Sabar repoti ya wong tua wae ngono. Aduh. Alon-alon Pak Sugeng. Ya, iki alon. Aduh, si Mbak lo takut. Duh, Pak Sugeng. Aduh. Alah. Alon-alon Pak Sugeng. Lah iki wis alon-alon mau wis ngrepoti kok kowe. Mas munggah iki lho. Non. Sini. Enak Gus. Iya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Tumben malam-malam. Yuk masuk dulu. Iya Gus. Alon-alon Mbah. Oh, si. Sabar itu selalu bilang kepada juga dia itu anak baik ya Gus. Mungkin mereka lagi main di luar. Pak Kiai, coba lihat Kiai. Mbah Satir, ada apa ini? Pak Kiai, cucu kula Sabar belum pulang Pak Kiai. Anak saya Sugeng juga belum pulang Pak Kiai. Pak Kiai, kula belakangan sering sakit. Kalau ada apa-apa, kula titip cucu kula Sabar nggih Pak Kiai. Kambingnya kula sumbangkan untuk pondok ini. Mudah-mudahan berguna buat orang banyak nggih. Amin. Amin. Alhamdulillah. Kalau begitu, Mbah Satir ngasuh dulu di sini sajalah. Bapaknya Sugeng ikut mencari Sabar dan Sugeng. Nanti pencarian dipimpin oleh Gus Pras. Baik, kalau begitu sebaiknya kita segera ke rumah Pak RT dan juga bertemu Pak Lurah. Teman-teman mahasiswa, tolong ikut membantu ya. Pak Kiai nyun sewu. Oh mereka Mbak. Kula pulang saja nggih. Turhan, tolong Mbah Satir diurus, ya. Nggih. Yang lain cepat-cepat berangkat dan jangan lupa ya turut jalan yang mencari Sugeng dengan Sabar. Jangan lupa sambil berdoa ya. Baik Pak Kiai. Ya, semoga dia selamat. Ya. Banget Mbak Satir. Pasti khawatir banget. Sabar belum pulang-pulang. Aku juga khawatir sama kakakku. Harus ketemu dulu. Jangan cuma nyari-nyari tok. Kita harus ada usaha dengan orang pintar. Nggih, Mas. Sebentar, Kang. Ini masalah gawat loh. Kita nggak boleh gerusa-gerusu. Itu Pak RT datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah Satir, sing sabar ya Mbah. Yang sabar. Semoga Sabar dan Sugeng selamat. Ini saja, siapa yang tahu kebiasaan Sabar mencari kayu di hutan? Atau mengembala kambing? Gimana? Siapa yang tahu? Ya, coba. Ya sih pindah-pindah, Pak. Tapi ya cuma sekitar sini saja kok. Iya. Tapi menurut pendapat saya loh ini Pak RT, menurut firasat turun-temurun nenek moyang saya. Sepertinya Sugeng dan Sabar ini digondol wewe randu alas yang di sana. Kang. Sudah tidak zaman untuk digondol wewe gombel. Coba nanya Mbak itu yang mahasiswa itu. Pasti nggak akan percaya. Ya, kita nggak akan percaya lah itu. Ya, Kuno bisa itu. saja. Namanya juga usaha. Gini saja, kita padukan pendapat Gus Pras dengan warga di sini.
Gimana Gus Pras? Ya Gus. Bentar. Ini bener sepertinya malam ini malam apa ini, Ken? Kang? Malam apa ini? Selosok, Kang. Nah, Selosok Kliwon lho, Pak RT. Wah, biasanya kalau Selosok Kliwon itu WWWW ini bergentayangan nyari anak-anak kecil. Jadi sudah nggak perlu kita mikir tuh, Kang. Jadi apa yang kita lakukan ini, Kang? Gendruwo lho, Pak RT. Coba deh ini, Kak. Halah, bapak-bapak, ibu-ibu, itu tradisi udah ketinggalan zaman kali. Tunggu dulu. Sekarang sebaiknya begini. Bapak-bapak lakukan dengan cara bapak-bapak. Dan kami akan berjuang menurut cara kami. Setuju. Yang penting sekarang kan bagaimana caranya Sugeng dan Sabar pulang ke rumah dengan selamat. Cocok, Gus. Ya udah, sebaiknya kita berangkat ya. Ya, kita ke Pak Lurah dulu. Kang, ayo, Kang. Undangannya, Kang. Oke, supaya lebih efektif, kita bisa jalan. Pak RT, Gus Pras, para santri, belah kanan. Bapak yang Sugeng, para mahasiswa ikut saya. Yuk. Gimana kalau udah? Nggak ada tanda-tandanya, mana mereka ya? Hasilnya juga mikir, Pak Lurah, gitu. Aduh, kasihan anakku Sugeng, mana belum makan dari pagi. Tolong, Bapak yang Sugeng, tenang. Oke? Ya. Sekarang kita pulang dulu. Besok pagi kita cari kembali, ya? Ya, kita istirahat dulu Pak Lurah. Baik. Sabar, Pak. Sabar. Ya, Pak. Sabar, Pak. Assalamualaikum, Kiai. Bagaimana Sabar dengan Sugeng ketemu ya? Kami sudah berusaha mencari Pak Kiai, tapi sampai sekarang belum bertemu. Oh. Ya kalau begitu marilah kita berdoa semoga cepat ketemulah kedua anak itu. Ya. Gang. Alhamdulillah, kau masih hidup, Gang. Aku kira kau mati. Aku khawatir banget loh. Tadi malam kita tidur di pinggir sungai. Iya, kau pingsan gak sadarkan diri. Aku kira kau mati. Kau memang sahabat sejati, Bar. Kamu juga kok. Aku bingung. Orang-orang yang ngejar kita itu apa yang punya hutan? Bukan, mereka pendatang kok. Lagi pula, hutannya itu kan tempatnya Pak Dukuh. Orang tua kita gimana ya? Pasti khawatir. Pulang yuk. Ayo. Cepetan. Ayo,
Bar. Apa? Itu Bar. Kita ngejar kita kemana? Mas Wi. Di kopi, Roger. Situasi aman terkendali. Kalau begitu, segera merapat karena pos sudah menunggu. Lanjut. Sabar mana yo? Mana sih? Alhamdulillah. Sabar, Sugeng. Alhamdulillah. Loh, kalian habis dari mana? Aku mau ngomong sesuatu. Cepetan, ngomongnya diam aja. Ayo, cepetan. Ayo, cepetan. Wera apa-apa. Apa-apa, ayo. Gimana nih, Kang? Mulai sekarang kita harus hati-hati. Sekarang kita kalau kemana-mana harus pakai ikat kepala. Sama, jangan pakai baju ini. Bajuku cuma satu ini. Duh, pakai baju mana lagi? Oh, aku nggak pernah ganti kok. Ya makanya bajumu tuh dilepas aja. Kamu selimutan pakai sarung. Ah, nanti malah ketahuan. Iya. Sekarang kalau kita jalan nggak usah bareng. Selamat, Wahyu sama Sabar. Kalau jalan, mencar aja ya. Ayo, ikutin aku dari belakang, tapi jaga jarak. Setuju? Oke, setuju. Aku setuju tuh. Sabar ya. Bah! Alah, syukur kamu udah pulang. Mana Sugeng? Ya Mbah, saya Mbah. Kamu itu mbok ya kasihan sama orang tuamu. Udah cepet pulang sana. Bapakmu nggak tidur semalaman. Ya Mbah, aku pulang dulu. Kalian duluan aja. Aku sama Sabar. Nanti nyusul. Ya, monggo Mbah. Yo. Lebar, duluan nih, Bah. Sarap. Si Mbah cuma punya jagung rebus sama air putih. Pak! Mbak, jangan marahin, Mbak. Gini. Bapak udah seneng, kamu udah pulang. Kambingmu mana? Sugeng keburu-buru sekolah, Pak. Pamit ya, Pak. Kang, Sugeng. Bah, mau berangkat sekolah dulu, buru-buru. Yes, Sugeng wis bali. Ora mumet meneh. Selanjutnya, sigap! Satu, dua, tiga, empat. Dua, ikut angkat punggung kan? Satu, dua, tiga, empat. Lebar. Weh. Weh, tungguin deh. Ngapain kalian lari? Mereka nggak lihat kita kok. Tadi itu aku memastikan keadaan kambing-kambingku. Itu satu-satunya peninggalan harta bapakku yang tersisa. Malah, Bang. Tenang aja, kambingmu baik-baik aja kok. Pasti selamat, yakin aku. Yang paling penting tuh nyawa kita, Bar, nyawa kita. Ya udah, kalau gitu kita laporin aja sama Pak Kiai. Gimana? Ya terus, kalau sekolah kita telat, gimana? Ya udah, sekarang kita tetap sekolah. Nanti pulang dari sekolah, kita mampir pondok, terus lapor ke Gus Pras. Ya udah, mantap. Yuk. Tokoh yang namanya Dasamuka atau Rahwana. Dia dalam dunia pewayangan
sebagai raksasa yang satu saat mencuri istri orang. Perempuan yang dicuri itu namanya Dewi Sinta. Nah, setelah Dewi Sinta itu berada di dalam istananya, sebenarnya Rahwana ini bisa saja memperkosa Dewi Sinta, tapi dia tidak melakukan. Kenapa? Karena Dewi Sinta tidak ikhlas untuk menyerahkan dirinya kepada orang yang bukan suaminya. Sehingga kalau kita tamsilkan, kira-kira Dewi Sinta itu punya perjanjian begini kepada suaminya. Suamiku Sri Rama, kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu Sri Rama selalu mekar dalam hatiku, jangan larang, aku akan tetap setia dan rindu padamu. Dibantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, sekarang kalian minta maaf sama Kiai Landung. Terutama Sabar dan Sugeng. Karena gara-gara kalian berdua, hampir seluruh keluarga besar pondok gak ada yang tidur. Ayo. Minta maaf ya. Kenapa kalau kamu mau pergi, kok tidak pamit yang benar? Begini Kiai, kemarin saya dan Sabar membawa kambing ke hutan jati ke sebelah timur. Sambil mencari rumput dan kayu bakar. Nah, waktu kami memanjat pohon, kami melihat ada sebuah rumah di tengah hutan. Lalu tiba-tiba ada yang menggertak kami. Karena takut, kami pun langsung lari. Kami dikejar beberapa orang. Akhirnya kami lompat ke sungai. Untungnya kami bisa selamat. Bagaimana ini? Terus kira-kira? Ini harus diselidiki, Kiai. Sebaiknya kita lapor Pak RT dan Pak Lurah. Abrar. Iya, Pak Kiai. Yuk, duduk dulu ya. Suwe ora jamu godhong telo. Suwe ra ketemu, kamu pisan gawe gelo. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Maaf Pak Lurah, saya diutus Pak Kiai untuk menjemput Pak Lurah ke pesantren. Oh ya, tunggu sebentar ya. Saya ganti pakaian. Baik. Pak Kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ketemu Sabar, Pak Kiai. Silakan. Bar, Mbahmu Bar. Mbahku? Iya, Bar. Kenapa? Udah cepet pulang aja. Kenapa? Maaf Pak Kiai, ganggu. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lurah. Mari Pak Lurah, mari. Pak Kiai. Mari. Pak Lurah. Kebetulan, maaf sebelumnya. Tadi Sugeng dan Sabar baru saja menceritakan perihal tidak pulangnya mereka tadi malam. Rupanya mereka kemarin itu mencari kayu bakar di hutan. Dan mereka melihat ada sebuah rumah di sana. Ini sangat mencurigakan dan sepertinya harus kita periksa. Tapi harus hati-hati, Pak. Pak RT, apa Pak RT tahu siapa yang mendirikan rumah di hutan jati itu? Maaf Pak Lurah, saya juga heran kok nggak ada yang lapor ke saya dulu. Makanya kalau jadi RT sekali-kali harus keliling supaya mengenal daerahnya. Betul Pak Lurah. Lebih afdol lagi kalau Pak Lurah juga belusuan keliling desa. Siap. Mari. Kami duluan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pamit. Assalamualaikum. Yuk.
lagi kita mundur. Harus panggil polisi ini. Setuju. Saya kenal betul semua warga di sini. Mereka itu bukan orang sini. Secepatnya kita lapor polisi, Pak Lurah. Waduh, apa lagi? Mbah! Mbah! Sabarin, jangan tinggalin Sabar, jangan tinggalin Sabar, Mbah. Sesungguhnya Allah bila cintai kaum, niscaya akan datang cobaan. Namamu Sabar. Dan semoga Sabar itu bukan hanya namamu, tapi hatimu bisa sabar. Aku tahu nenekmu itu orang baik, orang solehah. Insya Allah nenekmu yang akan menjemput kamu nanti di pintu sorga, nak, ya. Marilah kita berdoa ya dengan khusyuk, karena semua kita ini juga akan kembali ke kuburan. Semua kita ini adalah calon jenazah. Karena itu sisa umur kita, marilah kita pergunakan sebaik-baiknya untuk beramal saleh, berbuat baik. Karena manusia yang termulia menurut Nabi adalah manusia yang paling banyak jasanya bagi orang lain. Jadi sepulang dari sini kita punya niat untuk mencari bekal, untuk dibawa ke alam kubur. Kita berbakti kepada Tuhan, berbakti kepada Allah. Semakin kuatnya iman, sungguh berat cobaan. Begitulah rasa sayangnya bagi yang lemah iman. Allah beri cobaan dengan kadar keimanannya. Iya, sabar Pak ya. Sabar. Nenekmu nanti akan menjemputmu di sorga, Sabar ya. Maafkan salah dosa kami, ya Allah, ya Rabbi, kuatkan kesabaran. Pak RT, bagaimana hasil penyelidikan itu? Memang benar apa yang dikatakan Sabar dan Sugeng, Pak Kiai. Ada sebuah bangunan semi permanen di tengah hutan jati. Sepertinya ada sebuah kegiatan yang pantas dicurigai. Ya, kita jangan bertindak sendiri, kita harus lapor polisi, ya. Betul, Pak Lurah. Sebaiknya secepatnya kita lapor polisi. Ya. Iya. Ya. Monggo, Pak ya. Sudah siap, Pak? Siap. Mari kita berangkat. Silakan. Kita pamit. Mari, Assalamualaikum. Salam komisi. Siap, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian kepada semua penghuni yang di rumah ini. Segera menyerahkan diri. Kalian sudah dikepung. Saya peringatkan sekali lagi. Saudara-saudara sudah dikepung oleh polisi. Segera menyerahkan diri tanpa syarat.
Mau nyerah? Lari? Lawan bos. Nyerah! Atau mati? Lawan bos! Nyerah! Nyerah. Nyerah! Nyerah! Semua keluar! Kalian telah berkepung! Tangan di atas! Semuanya tiarap! Tangan di belakang! Kan! Berhenti! Jangan lari! Hei! Buka kacamatamu. Nyerah! Angkat tangan! Cepat! A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan apa-apa. Tapi yang saya dengar dari rekan saya adalah bahwa anak-anak sekolah di sini masih banyak yang belum memiliki sepatu. Mudah-mudahan berguna. Saya juga membawa seragam sekolah, sarung dan juga peci kiai. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu saya mohon izin, saya harus menjemput anak saya di sekolah. Oh, monggo, silakan. Ya, barang-barangnya saya turunkan sekarang. Oh ya. Karyo. Mas, mohon bantu ya untuk turunkan barang-barang. Ayo, dibantu. Ya, ini dia. Silakan, tolong ya. Dah, ini semuanya. Terima kasih ya, Mas. Ditaruh di sana ya. Iya. Gus, kalau begitu saya mohon pamit. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mari. Anak-anak, anak-anak, sini. Ada bantuan buat kalian. Ada sepatu, ada baju. Ayo dipilih, Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Ayo dipilih. Ayo silakan. Itu baju sekolah dicoba ya. Aku tuh piye? Ayo pelan-pelan, ayo pelan-pelan. Oh, bajunya dipilih, Kenapa menangis, Pak? Pakai sepatu juga. Kiai, kalau saya diizinkan boleh minta pasang sepatu aja kayak buat anak saya, boleh Kiai? Bapak punya anak? Tidak punya. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Alhamdulillah.
Bawa pulang. Kasih buat anak bapak, ya. Ya kalau diizinkan, saya mau pulang dulu, Kiai. Mau ngasih sepatu ini buat anak saya. Iya, silahkan. Nanti kapan, kalau mau kesini, tinggal kesini. Sekalian bawa anaknya, supaya belajar mengaji di sini. Terima kasih, Kiai. Biasa. Bang Guru, terima kasih, Bang Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada detik ini pesantren kita, pesantren budaya ilmu giri, telah berumur 3 tahun. Pesantren kita ini saya dirikan dengan tujuan agar kita menjadi manusia yang bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan milad ketiga malam ini, marilah kita lebih banyak lagi meningkatkan kecintaan kita kepada pesantren, dan itu juga kecintaan kita kepada bangsa dan tanah air. Kalau tanah airnya saja yang indah, tapi diurus oleh hati yang tidak indah, hati yang kotor. Tanah air yang indah, kalau diurus oleh budi pekerti dan moral yang tidak indah, bisa dirusak tanah air ini. Bisa digadaikan kepada orang lain. Alam harus kita rawat dengan sikap budaya. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia. Berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Tanah air Indonesia adalah ibunda kita. Siapa mencintainya, jangan mencipratinya dengan darah. Tanah air adalah sajadah kita, tempat bersujud kepada Allah. Pras, saya di sini, Kiai. Tolong jagalah pesantren budaya ini. Indahnya hati yang damai. Gunakan tanganmu untuk merangkul, tidak untuk memukul. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kiai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Bismillahirrahmanirrahim. Woi, Kiai Landung meninggal. Kiai Landung meninggal. Bapak, siapa? Kiai Landung meninggal. Kita semua merasa kehilangan atas kepergian almarhum Kiai Landung. Namun saya percaya arwah beliau sudah tenang di surga. Kalian pegang teguh semua amanah yang pernah beliau sampaikan. Apa yang kalian ingat? Pesan terakhir dari almarhum Kiai Landung. Gunakan tanganmu untuk merangkul dan tidak untuk memukul.